Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di channel Makuai Project. Oke, di tayangan kali ini saya ingin sedikit ngoceh mengenai sepeda sebagai gaya hidup. Yuk saksikan di tayangan ini di channel Makuai Project. Bersepeda bagi sebagian manusia itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan dan kegiatan refreshing, terutama bagi kita-kita yang bersepeda dan khususnya bagi kita-kita yang bersepeda setiap hari, baik itu commuting maupun training atau bersepeda dalam rangka latihan ya, biasanya dilakukan tiap hari atau rutin. Dan sepeda saat ini di tahun 2024 ini sudah berkembang dengan sangat pesat dan banyak sepeda-sepeda yang sifatnya modern. Modern baik itu dari segi bahan atau materialnya dan juga dari segi komponen-komponennya. Tentunya dengan perkembangan sepeda yang semakin semakin tahun semakin berkembang, kemudian semakin banyak komponen-komponen yang lebih bagus dan lebih efisien dan efektif untuk bersepeda. Tentunya kita semua sebagai pesepeda ingin ya memiliki itu atau upgrade setiap waktu, setiap kali ada perkembangan di dunia sepeda. Tetapi karena material dan juga komponen-komponen sepeda yang lebih modern ini juga harganya mahal dan harganya tinggi tentu, dan otomatis kita tidak selamanya selalu mengejar untuk upgrade baik itu komponen maupun material sepeda. Nah, apakah ketika kita tidak mengikuti update sepeda tersebut, tidak memiliki komponen-komponen yang lebih efektif, efisien, dan modern tersebut, ataupun material sepeda yang lebih baik, itu kita akan menjadi loyo atau tidak bersemangat dalam bersepeda? Jawabannya adalah tidak, karena inti dari kegiatan bersepeda adalah kita yang merasa senang, merasa nyaman untuk bersepeda. Apapun itu sepedanya, apapun itu teknologi sepeda yang kita miliki. Jika kita sudah memiliki kenyamanan bersepeda, bahkan sepeda apapun yang kita punyai akan kita gunakan dan kita merasa happy. Dan perkara upgrade itu adalah perkara nomor sekian. Nah, jadi sepeda ini bukan untuk gaya-gayaan, tapi sepeda dan bersepeda ini adalah saling terkait, tidak bisa terpisah. Maksudnya apa? Kita memiliki sepeda, maka kita wajib bersepeda gitu. Karena kan di luar sana juga banyak yang memiliki sepeda tapi tidak bersepeda. Memiliki sepeda hanya untuk kegayaan saja atau gaya-gayaan saja. Misalnya materialnya karbon yang modern yang saat ini, tetapi sepeda tersebut tidak digunakan, hanya untuk gaya-gayaan saja. Jadi itu ada pemisahan antara sepeda dan bersepedanya. Nah, kita utamakan kegiatan bersepedanya, sehingga kita akan menerima apapun sepeda yang kita punyai, baik itu sepeda fiksi, sepeda MTB, gravel, sepeda lipat. Kemudian untuk upgrade-nya itu tergantung sama kenyamanan kita nantinya. Nah, tidak usah yang harganya mahal sampai kita mengorbankan kebutuhan harian kita, kebutuhan harian rumah tangga untuk membeli untuk mengupgrade komponen-komponen sepeda yang lebih kekinian, lebih modern, tapi kita dapat upgrade sesuai dengan kenyamanan kita yang harganya sesuai dengan budget kita. Nah, apabila kita sudah memiliki pola pikir bersepeda itu adalah yang utama, maka gaya hidup yang demikian itu merupakan gaya hidup yang dapat memperpanjang usia manusia. Karena apa? Karena ketika kita bersepeda, kita
menempatkan sepeda dalam gaya hidup rutinitas atau keseharian kita, maka kegiatan tersebut akan baik bagi metabolisme kita. Saya ambil contoh diabetes mellitus. Kebanyakan diabetes mellitus yang ada di masyarakat kita adalah diabetes mellitus tipe 2, di mana saya juga menderita prediabetes yang mengarah ke diabetes tipe 2. Yang kita kenal ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 1 itu yang sel penghasil insulinnya itu sudah mengalami gangguan, sehingga insulin sebagai hormon untuk memasukkan gula yang ada di darah ke dalam sel ini jumlahnya sedikit atau bahkan insulinnya sangat-sangat rendah sekali, sehingga kalau diabetes tipe 1 biasanya treatmentnya suntik insulin. Nah, diabetes tipe 2 ini insulinnya biasa saja, insulinnya dalam kadar normal ya, atau mungkin sedikit lebih rendah, tetapi reseptor yang ada di sel tubuh kita untuk memasukkan gula dari gula yang ada di darah itu ada gangguan atau masalah yang biasa kita sebut atau bahasa medisnya adalah resistensi insulin. Nah, ini yang paling banyak diderita oleh masyarakat di Indonesia dan bahkan dunia. Nah, diabetes sendiri baik itu tipe 1 dan tipe 2 ini sebagai pintu gerbang penyakit metabolisme yang lain. Bisa ginjal, bisa jantung, bisa saraf. Dan itu sangat menakutkan gitu kan. Nah, diabetes tipe 2 ini merupakan penyakit metabolisme yang biasanya manusia ini terkena karena adanya gaya hidup yang kurang baik, yaitu gaya hidup sedentary, kemudian makan dan minum manis yang bergula, dan tidak bergerak atau tidak ada aktivitas fisik. Dan juga mungkin juga ada kaitan juga dengan gen yang diturunkan dari orang tua ke anak. Apabila ada orang tua yang memiliki riwayat diabetes, mungkin kita sebagai anaknya kita harus lebih mawas diri, kita hindari pola hidup atau gaya hidup sedentary, dan kita mengurangi makan dan minum yang manis atau bergula tinggi, dan kita harus banyak beraktivitas fisik atau bergerak, contohnya bersepeda. Aktivitas fisik yang cocok bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa takut gangguan di persendian adalah bersepeda dan berenang. Biasanya untuk menghindari atau untuk mencegah diabetes itu juga bisa dikombinasikan antara bersepeda, karena bersepeda ini masuk ke aktivitas untuk kardio dan angkat beban. Jadi angkat beban ini akan membentuk sel atau memengaruhi sel untuk menyerap lebih banyak gula di dalam darah kita, dan kemudian untuk mempercepat aktivitas itu kita dapat bersepeda sebagai langkah kardio. Apabila itu kita lakukan setiap hari, itu akan lebih baik dan kita juga happy. Kalau kita happy, maka hormon-hormon kenyamanan atau hormon-hormon anti stres itu akan keluar. Justru efeknya akan lebih baik lagi, akan lebih baik, efek kardionya dapat, dan efek untuk metabolisme kita akan lebih positif lagi saat kita bergerak. Nah, bergerak tadi yang aman kalau saya adalah bersepeda. Sebenarnya amannya itu bisa bersepeda dan berenang atau jalan kaki. Itu aman karena dia low impact untuk persendian. Apabila kita memiliki masalah persendian, pertulangan, maka yang saya dengar dari yang ahli mengenai olahraga,
jika kita memiliki masalah itu, maka kita harus menghindari lari, karena lari ini high impact, terutama untuk kesehatan kita. Yang low impact ya tadi berenang, bersepeda, dan berjalan. Meskipun berjalan kaki ini juga masih ada impact yang agak lebih tinggi daripada bersepeda. Jadi amannya antara berenang atau bersepeda, dan saya lebih memilih bersepeda, dimana saya pernah mengalami lonjakan gula darah yang lumayan tinggi. Kemudian saya buat aktivitas bersepeda yang rutin, di mana saya back to work dengan sepeda. Saya pernah back to work dengan sepeda MTB, back to work dengan sepeda lipat, back to work dengan sepeda hybrid, back to work dengan sepeda gravel, dan itu membuat saya nyaman. Dan saat ini saya sering back to worknya dengan gravel, hybrid, sepeda gravel, hybrid, dan juga sepeda lipat. Dan itu membuat saya nyaman, dan gula darah saya terkontrol meskipun dalam masuk ranah range yang prediabetes, tapi menurut saya itu sudah aman. Jadi saya bersepeda itu juga ada tujuan, yaitu untuk supaya metabolisme saya ini lebih sehat. Nah, akhirnya bersepeda itu masuk ke dalam gaya hidup saya. Dan ketika saya setiap hari ini tidak bersepeda, saya merasa ada yang kurang, ada yang salah gitu. Jadi saya mengajak rekan-rekan pesepeda untuk lebih giat lagi, untuk lebih rutin lagi bersepeda, dan jadikan sepeda sebagai gaya hidup dan masuk ke dalam keseharian dan rutinitas kita. Oke, itu mungkin sedikit ocehan dan ocehan ringan yang mudah-mudahan menginspirasi rekan-rekan untuk lebih bersepeda, untuk lebih rutin bersepeda. Salam sehat dan salam goes.